Baik, terima kasih para sahabat desa sekalian. Hadir lagi bersama Adobala News Channel. Kali ini kita melihat satu berita lagi dari informasi-informasi penting yang dirilis oleh kemendesa.go.id terkait bagaimana informasi baru tentang arah pembangunan desa ke depan. Menjadi baik para sahabat, kita lihat satu berita. Oke, kita lihat ada berita baru lagi. Kita klik beritanya para sahabat desa. Ini dia para sahabat desa sekalian, salah satu judul berita yang sangat menarik. Mendes PDTT, data SDGs desa seluruh Indonesia capai 60%. Ini capaian juga sangat luar biasa, artinya dari sekian desa yang ada di seluruh Indonesia sudah terkumpul data SDGs-nya itu sudah mencapai 60%. Nah, para sahabat desa sekalian, ini kita lihat ada gambar muncul Pak Mendes dengan Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur ya. Ini sangat luar biasa, berita penting yang juga menarik untuk ditelusuri terkait bagaimana pesan yang ditampilkan melalui gambar ini. Oke, para sahabat desa, kita baca beritanya dulu. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyatakan data berbasis SDGs desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60%. Data-data tersebut akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% di tahun 2024. Jadi para sahabat sekalian, data SDGs yang didatakan di seluruh Indonesia di desa sejak Maret 2021 ini hingga sekarang itu sudah terkumpul mencapai 60%, dan data ini menjadi pendasaran, menjadi landasan untuk bagaimana upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Karena pada tahun 2024 target pengentasan kemiskinan ekstrim itu harus 0%, sehingga data ini menjadi pendasaran bagi pemerintah untuk bagaimana mengupayakan program untuk pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Alhamdulillah, pendataan ini mencapai 60%. Kita yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan ekstrim di 2024 akan tercapai. Ini menurut Pak Menteri Abdul Halim Iskandar. Pak Menteri sampaikan bahwa desa sudah berjuang sedemikian maksimal untuk bagaimana mencapai pendataan hingga sekarang sudah 60% ini, sehingga dari Kementerian Desa sudah optimis bahwa potensi yang luar biasa dari desa ini menjadi target untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 itu bisa diprediksikan itu akan tercapai. Jadi Pak Menteri menyampaikan saat penandatanganan nota kesepahaman perjanjian kerja bersama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia,
PT Mega Inovasi Organik atau MIO dan PT Flobamor di Jakarta pada Selasa 26 Oktober 2021. Luar biasa para sahabat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari Selasa 26 Oktober 2021 juga menjadi momen penting. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Menteri Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa. Sangat luar biasa, ini hal-hal yang mendukung bagaimana target penanggulangan kemiskinan ekstrim di tahun 2024 itu bisa tercapai. Pak Menteri menjelaskan bahwa penuntasan kemiskinan ekstrim membutuhkan peta jalan, roadmap yang jelas. Nah, peta jalan ini harus didasarkan pada data-data mikro yang menggambarkan profil dari warga miskin ekstrim. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran. Kita akan memberikan peta penyegaran. Jadi kemiskinan ekstrim itu harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya, Kemendesa sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs. Jadi para sahabat sekalian, ini penting sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini, jadi bahwa penuntasan kemiskinan ekstrim itu harus membutuhkan roadmap yang jelas, peta jalan. Sehingga ini harus didasarkan pada data-data mikro yang menggambarkan profil dari warga miskin ekstrim. Sehingga pada tahun 2021 sejak bulan Maret itu relawan pendataan SDGs sudah melakukan pendataan langsung di lapangan, sehingga itu betul-betul kita bisa mendapatkan profil daripada warga miskin ekstrim itu, sehingga program pengentasan kemiskinan itu bisa tepat sasaran. Sehingga Pak Menteri sampaikan bahwa kemiskinan ekstrim harus diserang bersama-sama. Luar biasa Pak Menteri sampaikan ini, bahwa kita harus serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Jadi untuk menuju pengentasan kemiskinan ekstrim itu kita harus berjuang bersama, menyerang bersama dengan merujuk pada peta jalan yang sudah kita buat itu. Kita lanjut para sahabat. Gus Salim, panggilan akrab Menteri Abdul Halim Iskandar, menegaskan pengentasan kemiskinan di level desa itu harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan. Penanggulangan kemiskinan ekstrim tidak bisa dilakukan dari hanya sekedar menerima laporan dari daerah. Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa. Tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Gus Salim Menteri ini, Pak Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan di level desa itu harus diselesaikan dengan turun langsung ke lapangan, harus melihat situasi kondisi langsung, fakta lapangan, sehingga penanggulangan kemiskinan ekstrim itu dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim itu tidak hanya menerima laporan dari daerah, jadi harus melihat langsung seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini, supaya bisa merasakan langsung bagaimana kondisi profil warga miskin ekstrim yang di desa itu betul-betul dirasakan, sehingga itu mempunyai dorongan yang kuat, motivasi untuk bisa bagaimana upaya pengembangan daripada upaya pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Pak Menteri juga mengungkapkan arah pembangunan desa telah tertuang dengan jelas dalam SDGs desa. Hal ini diatur dalam 18 poin SDGs desa sebagai modal untuk menyelesaikan pembangunan desa. Salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
arah pembangunan desa sudah sangat jelas dengan SDGs kita, SDGs desa. Kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara tentang sanitasi, sampai pada bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Jadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini, para sahabat desa, bahwa arah pembangunan desa sekarang ini sudah jelas, sudah tertuang jelas dalam 18 poin SDGs itu. Sehingga ini menjadi patokan kita dalam upaya bagaimana menuju ke pengentasan kemiskinan ekstrim itu juga. Sehingga ini menjadi modal dasar untuk penyelesaian pembangunan di desa. Jadi pembangunan desa sekarang itu sudah berpatokan jelas pada SDGs. Jadi kita harus betul-betul memahami tentang arah pembangunan desa ini, sehingga nanti kita bisa bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara sanitasi, itu semua sudah diatur dalam SDGs. Makanya dibutuhkan pendataan, sehingga dari pendataan itu dapat mengintervensi program-program untuk bisa mengatasi segala problem, sehingga tujuan yang dicapai dengan SDGs ini bisa tercapai. Kita lanjut para sahabat. Kendati demikian, Gus Salim menegaskan jika arah pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya desa. Pembangunan desa harus berdasarkan potensi kultural budaya desa. Rupanya Pak Menteri Desa juga sepakat dengan Pak Gubernur NTT bahwa jangan sekali-kali kita merencanakan pembangunan keluar dari akar budaya desa. Jadi kesepahaman antara pemikiran daripada Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor Laskoda, dengan Pak Gus Salim Menteri Desa ini memang dalam perencanaan pembangunan desa itu tidak boleh keluar dari akar budaya desa. Jadi kita juga melihat dengan akar budaya desa yang adalah yang sudah melekat dalam budaya di desa itu kita harus betul-betul menghargai, betul-betul juga berpatokan pada akar budaya setempat. Karena itulah salah satu tolak ukur pembangunan desa, apalagi di desa-desa yang notabene adalah desa adat, itu memang harus betul-betul mereka punya budaya itu kental, yang harus betul-betul dilindungi, betul-betul dipelihara, sehingga itu menjadi dasar pijakan dalam proses pembangunan di desa mereka. Nah, kita lihat para sahabat desa, sebelumnya juga Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laskoda menjelaskan bahwa desa itu adalah cerminan Indonesia. Baik buruknya kondisi negara ini dapat dilihat dari bagaimana desa tertata dan dimanfaatkan potensinya oleh pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh. Pak Gubernur melihat desa itu adalah wajah Indonesia. Bila desanya miskin, maka Republik Indonesia juga miskin. Jika desa di Indonesia sejahtera, maka Indonesia juga sejahtera. Luar biasa ini pemikiran Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Pak Victor Bung Tilu Laskoda, bahwa pemikiran daripada Pak Gub ini bahwa melihat desa itu adalah cermin daripada Indonesia. Jadi Indonesia itu kita melihat bukan hanya di Jakarta, tapi kita melihat dari desa. Sehingga program pemerintah yang adanya kita mendengar bahwa ada pembangunan dari pinggiran, itu memang harus kita melihat Indonesia itu daripada desa, mulai dari desa. Sehingga apa yang dipikirkan prospek pemikiran dari Pak Gubernur ini bahwa melihat negara Indonesia ini, kalau misalnya melihat wajah Indonesia, melihat dari desa, misalnya desa yang miskin, maka dalam pemikiran kita Republik Indonesia juga miskin. Jika desa di Indonesia sejahtera, maka Indonesia juga sejahtera. Itu kita potret wajah daripada Indonesia dari desa ini. Untuk diketahui, nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja bersama yang ditandatangani
Gus Menteri dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tirula Skolat berisi beberapa hal. Di antaranya adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mental spiritual melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Jadi bagi para sahabat khususnya juga di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat luar biasa. Satu momen terbaik Pak Gubernur dengan Kementerian Desa, dalam hal ini Menteri Desa, sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama melalui nota kesepahaman bersama yang ditangani oleh Pak Menteri dengan Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sangat luar biasa terkait dengan bagaimana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mental spiritual melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan. Jadi ada beberapa bidang kerjasama. Ini juga salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk prospek pembangunan ke depan, sehingga perlu banyak kerjasama termasuk dengan Kementerian Desa, sehingga kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang kehidupan sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani melalui nota kesepahaman bersama Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Pak Gus Menteri. Acara penandatanganan kesepahaman bersama dan perjanjian kerja bersama ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Majid, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistrioni, dan pejabat lain. Selain itu hadir pula Wakil Bupati Alor Imran Duru, Komisaris Utama Bank NTT Juvenile Lujana, Direktur Utama PT Mio Dipos Naldanro Simanjutak, Direktur PT Flobamor Agustinus Sardiano Boketei, Direktur Utama PT Catra Putra Indonesia Jayakarna Wahono, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan Joko Hendarto, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan NTT PT PLN Samsul Huda, dan Energi Lead Spillage of Global Grand Institute Gusti Satria Wira Tenaya. Jadi ada juga beberapa petinggi-petinggi dari Kemendes, pejabat di Kementerian Desa, juga dari Provinsi Nusa Tenggara juga ada juga Wakil Bupati Alor, luar biasa. Jadi ini merupakan satu kesepahaman bersama antara para pejabat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga dari Kementerian Desa untuk berjuang bagaimana mengentaskan juga terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim yang targetnya 0% di tahun 2024. Jadi ini salah satu informasi menarik yang menjadi pendasaran bagi para sahabat sekalian untuk bagaimana melangkah juga untuk bekerja dalam kaitan dengan upaya pelestarian dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim mulai dari desa.